Apakah istana Nabi Sulaiman berada di bawah Masjid Al-Aqsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galur Uli. Dalam channel ini akan menguak seputar hari kiamat, tanda kiamat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kisah Islami. Mohon dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan apabila bahasan kami bermanfaat. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada saudaraku atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Di jantung kota suci Yerusalem berdiri sebuah bangunan yang menjadi saksi bisu perjalanan para nabi. Bangunan itu adalah Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga bagi umat Islam, dan menjadi titik utama dalam kisah para nabi Bani Israel. Namun, di balik kemegahan kubah dan batu-batunya yang tua, tersimpan sebuah misteri besar yang hingga kini belum terpecahkan. Apakah di bawah Masjid Al-Aqsa tersembunyi sisa-sisa istana Nabi Sulaiman? Sejumlah sejarawan dan arkeolog meyakini bahwa di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat lapisan-lapisan arkeologi kuno, sisa dari kerajaan besar Nabi Sulaiman alaihissalam. Bangunan megah yang dahulu berdiri di atas Bukit Sion, yang diyakini menjadi pusat pemerintahan Sulaiman, tempat di mana jin dan manusia bekerja bersama membangun istana dengan keindahan yang tak tertandingi. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kekuasaan Nabi Sulaiman, yaitu dalam Quran Surah As-Saba ayat 13. Ayat ini bukan sekedar kisah, namun isyarat bahwa istana Nabi Sulaiman pernah berdiri nyata, megah, dan berteknologi tinggi. Mungkin tepat di tempat yang kini menjadi Al-Quds. Menurut laporan arkeolog modern, di bawah Masjid Al-Aqsa terdapat rangkaian terowongan misterius yang belum seluruhnya diungkap. Beberapa lorong mengarah ke ruang besar di bawah tanah dengan batu-batu berukuran raksasa yang tidak mungkin dipindahkan dengan teknik biasa di masa lampau. Apakah itu bagian dari fondasi istana Nabi Sulaiman? Ataukah peninggalan dari generasi setelahnya yang mencoba meniru kemegahannya? Penelitian arkeologi di kawasan Yerusalem sangat terbatas karena wilayah Al-Aqsa adalah area sensitif bagi tiga agama besar. Namun, laporan-laporan yang bocor menunjukkan adanya struktur batu berlapis 7 tingkat di bawah tanah yang disebut Solomon's Stables, tempat yang diyakini sebagian peneliti sebagai sisa-sisa istana dan gudang kerajaan Nabi Sulaiman. Dalam beberapa catatan kuno Yahudi dan Islam, istana Nabi Sulaiman juga disebut memiliki ruang penyimpanan kitab dan harta kerajaan yang dijaga oleh jin dan dikunci dengan segel khusus. Jika benar demikian, maka di bawah Al-Aqsa bukan hanya ada reruntuhan batu, tetapi juga peninggalan ilmu dan sejarah wahyu yang luar biasa. Namun ingat, apapun yang tersembunyi di bawah Al-Aqsa itu bukan sekedar peninggalan sejarah manusia, melainkan warisan kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Tempat itu diberkahi
bukan karena emas atau istana yang mungkin terkubur, tetapi karena jejak para nabi dan wahyu ilahi yang pernah turun di sana. Jadi, apakah istana Nabi Sulaiman benar-benar masih tersembunyi di bawah Masjid Al-Aqsa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kebenaran sepenuhnya. Namun satu hal pasti, Masjid Al-Aqsa bukan hanya simbol sejarah, tapi juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata di bumi ini. Klaim Yahudi. Menurut klaim Yahudi, ada peninggalan kuil atau sinagog Solomon yang mereka anggap sebagai lambang kekuatan. Mereka meyakini bahwa pondasi kuil tersebut berada di bawah Masjid Al-Aqsa dan telah runtuh. Para ahli sejarah Yahudi menyatakan Sulaiman membangun sebuah kuil yang bernama Bait Allah atau Haikal. Haikal itu menjadi tempat ritual peribadatan umat Yahudi pertama yang indah dan megah. Di tengah haikal itulah terdapat sebuah batu hitam bernama Sakhroh al-Muqaddasah. Yahudi juga mengklaim bahwa satu-satunya tempat yang bagus untuk pembangunan kembali kuil lambang kekuatan itu terletak di Bukit Zaitun yang terletak di antara Masjid Al-Aqsa Al-Qibli dan Kubah As-Sakhroh. Di tempat ini, pemandangannya sangat bagus dan posisinya juga sangat strategis untuk memantau sekitarnya. Padahal, jika dirunut ke belakang, Masjid Al-Aqsa adalah masjid tempat beribadah kepada Allah. Nabi Sulaiman pun berada di tempat ini untuk ibadah kepada Allah. Di masjid ini bukan kuil atau sinagog. Di samping itu, Masjid Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini setelah Masjidil Haram di Mekah, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada satu bentuk tempat ibadah pun yang ada di muka bumi ini saat Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa dibangun. Sebagian ulama ahli tarikh berpendapat bangunan dasar Masjid Al-Aqsa dibangun oleh para malaikat atau oleh Nabi Adam alaihissalam. Bangunan awal Al-Aqsa tersebut dibangun 40 tahun setelah bangunan dasar Masjidil Haram diletakkan. Seperti disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Artinya, wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama diletakkan oleh Allah di muka bumi? Beliau bersabda, Al-Masjid Al-Haram. Abu Dzar bertanya lagi, kemudian apa? Beliau bersabda, kemudian Al-Masjid Al-Aqsa. Berkata Abu Muawiyah, yakni Baitul Maqdis. Abu Dzar bertanya lagi, berapa lama antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Saat banjir besar melanda pada masa Nabi Nuh, konon masih dijumpai sisa-sisa bangunan Masjid Al-Aqsa tersebut. Menurut catatan Islam Story, sebagian penulis sejarah kuno menyatakan bahwa Nabi Ibrahim telah memperbaharui pembangunan Masjid Al-Aqsa dan menetapkannya sebagai masjid untuk beribadah kepada Allah bagi dirinya, anak keturunannya, dan orang-orang yang beriman kepadanya. Nabi Ibrahim asalnya dari daerah Ur, selatan Babilonia atau Irak, dan mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah dari penindasan Raja Namrud ke negeri yang diberkahi, yaitu Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 71, yang artinya, dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Pada waktu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut datang ke Palestina, Palestina telah didiami oleh bangsa Kan'an yang telah memiliki peradaban yang tinggi, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan. Pada saat itu di kawasan
kota tua Yerusalem, sudah ada bangunan dasar Masjidil Aqsa yang telah runtuh akibat terjangan banjir pada masa nenek moyangnya, yaitu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Nuh. Nabi Ibrahim kemudian merenovasi Masjidil Aqsa tersebut, yang seterusnya dilanjutkan oleh para nabi keturunannya, terutama yang tercatat adalah Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Periode selanjutnya adalah Nabi Daud yang pertama kali membangun kota Yerusalem setelah menguasainya dari masyarakat Yebusit. Nabi Daud lalu mengembangkan dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya. Adapun Nabi Daud merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Yakub. Tahta kerajaan Nabi Daud kemudian digantikan putranya Nabi Sulaiman. Di kota tua Yerusalem inilah Nabi Sulaiman membangun kembali bangunan Masjid Al-Aqsa, lengkap dengan singgasananya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Ash disebutkan, sesungguhnya ketika Nabi Sulaiman bin Daud membangun kembali Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Azza wa Jalla 3 perkara, yaitu meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberi taufik dalam memutuskan hukum yang menepati hukumnya, lalu dikabulkan, dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dianugerahi kerajaan yang tidak patut diberikan kepada seseorang setelahnya, lalu dikabulkan, serta memohon kepada Allah bila selesai membangun Masjid Al-Aqsa agar tidak ada seorang pun yang berkeinginan sholat di situ, kecuali agar dikeluarkan kesalahannya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Dalam riwayat lain, lalu Nabi SAW bersabda, adapun yang pertama dan kedua maka telah diberikan, dan aku berharap yang ketiga dikabulkan. Nabi Sulaiman adalah nabi utusan Allah yang menyembah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang beribadah di Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi Sulaiman pula yang pertama kali dari kalangan nabi dan manusia yang menuliskan surat dengan basmalah, seperti diabadikan di dalam ayatnya. Artinya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Naml ayat 30. Begitulah kaitan Nabi Sulaiman dengan Masjidil Al-Aqsa Al-Mubarak. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.